Ini dari semuanya terlihat normal ya, maksudnya pertumbuhannya semuanya rata-rata baik ya? Baik, ini masih 2 mingguan ya, ini. Ini kan kalau kita perhatikan lebih seksama, kita lihat ini kan ada yang pertumbuhannya subur nih, ada yang daunnya masih kecil, itu nggak masalah itu nanti? Nggak masalah, ini karena masih kecil, nanti satu minggu nanti sudah kelihatan. Kelihatan bagus lagi kembali ya, gitu. Ya mungkin lah, belum pernah coba. Luar biasa. Jadi sebulan saja udah bisa dipanen ya, dari sejak pemindahan dari peremajaan ke dari pembibitan sampai itu 1 bulan, sekitar 1 bulan 3 hari, biasanya 33 hari saya panen biasanya. Kalau jenengan pernah hitung-hitungan nggak Mas, untuk 1 cup itu satu apa namanya istilahnya tadi? Satu pohon lah, satu pokok di sini itu menghabiskan berapa rupiah kira-kira? Oke Sobat Survivor, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama YouTube channel Asian Survivor, mengabarkan dari sebuah pemukiman transmigrasi di tahun 92-93, dan saat ini masyarakatnya sudah jauh lebih maju dari tahun ke tahun dan berupaya terus mempertahankan upaya pertanian dengan berbagai cara. Dan Sobat Survivor, ini adalah pemukiman transmigrasi Selimau 2 yang dibuka di tahun 90-an era Presiden Soeharto saat itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita mengunjungi salah satu pemuda yang sedang mengupayakan salah satu usaha pertanian menggunakan cara yang unik, yaitu hidroponik. Nah, ini Sobat Survivor, di lahan luas Kalimantan banyak juga yang memilih tetap menggunakan cara modern yang memanfaatkan lahan sempit di pekarangan rumahnya untuk tanam-tanam hidroponik. Nah, kita akan berkenalan dengan beliau, salah satu warga yang berada di pemukiman transmigrasi di lokasi ini. Kalau Anda bisa perhatikan di ujung sana, nah, ini adalah salah satu pemukiman transmigrasi atau rumah transmigrasi yang masih orisinil. Namun ini yang bukan menjadi fokus kita saat ini, adalah yang jadi fokus kita upaya dari salah satu anak pemuda yang mengembangkan usaha hidroponik dari tanaman pakcong dan tanaman tanaman selada di sini. Pakcoy ya, bukan pakcong. Pakcoy dan juga selada di lokasi ini. Kita langsung masuk saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini ternyata abangnya nih. Oh, ya. Ini ada jalur rahasianya ya? Iyalah. Oh, masuk sini. Ini yang menghindari serangga. Nah, ini kita langsung ngobrol dengan abangnya dulu nih. Namanya siapa, Bang? Mas Syakur. Mas Syakur. Mas Syakur umur berapa nih? 36 gitu. Ini mungkin pertanyaan pertama yang saya tanyakan ini, sudah berapa lama nih Mas usaha budidaya tanaman menggunakan hidroponik di lokasi ini? Ini saya kurang lebih kayak 1 tahun ya? Belum 1 tahun ya? Belum 1 tahun ya? Itulah. Oke, luar biasa. Kalau saya perhatikan ini sudah berjalan terus dan sepertinya nggak pernah berhenti nanam ya, habis panen langsung nanam lagi gitu. Iya, karena ini kan nanamnya sistemnya kan 1 bulan kan panen. Nah, jadi ini bisa pakai setengah bulan kita nyemai, terus sudah panen gitu. Maksudnya berkesinambungan setengah bulan gitu. Oke. Dan untuk tanaman yang dikembangkan apa saja nih? Apakah banyak jenis atau berapa jenis yang dikembangkan? Untuk sekarang fokusnya 2 aja. 2 aja. Mas Syakur cuma satu yang paling fokus pakcoy ini. Pakcoy. Karena penjualannya lebih bagus kah atau seperti apa? Ya, karena perawatannya juga mudah, karena tahan banting lah kalau pakcoy. Tahan banting? Ya, ibaratnya mau cuaca seperti apa, karena belum pernah ada kegagalan saya. Oke, kalau jenis ini apa namanya ini? Ada sawi apa namanya nih? Selada ya? Oh iya ya. Selada tuh masih kecil. Ya, gimana kalau yang seperti ini? Selada rentan sih karena di sini cuacanya panas sekali kan. Cuman ya 30% bisa gagal ya. Ini Mas, saya mau ngasih bibit sejenis. Ini pakcoy. Gak tahu berapa banyak digunakan dalam 10 gram ini biasanya ya. Ini bisa ke 10 gram mungkin. 1 kali tanam kalau satu kali tanam 10 gram. Berarti bisa 2 kali tanam itu ya. Dan ini ada selada. Nanti bisa dicoba dikembangkan. Ini kebetulan rencananya ini jenengan mau buka lebih luas lagi kan ya? Ya, insya Allah rencananya begitu. Nah, kalau sampai setahun bertahan, kemudian rencana mau dibuka lagi, berarti dari segi profit ini cukup menjanjikan, Mas ya?
Ya alhamdulillah lah untuk jajan anak, bayar SPP anak tuh insya Allah bisa. Nah, kalau dilihat dari proses instalasi ini termasuk kompleks juga atau termasuk ribet juga, mulai dari penyiapan pipanya, kemudian harus dilubangi, terus kemudian juga menggunakan rumah kaca atau juga rumah plastik ya. seperti UV, ini. plastik UV. Lalu kemudian juga kelilingnya tuh dipasangi seperti kayak penghalang ini supaya tidak ada hewan masuk. Ya. Total biaya yang dibutuhkan dalam pembuatan satu kali pembuatan ini berapa, Mas? Kalau ini semuanya mungkin kurang lebih 15. 15 juta. Itu pun dikerjain sendiri ya? Sendiri dibantu sama keluarga, ada tukang. Cuma Ada enggak selalu bekerja. Ini yang sering jadi pertanyaan, lahan luas loh di Kalimantan. Kok lebih memilih lahan sempit semacam ini, apa sebenarnya yang melatar belakangi panjenengan ini? Yang pertama karena saya ada pekerjaan utama. Kemudian yang kedua hobi. Ya. Kemudian yang ketiga karena di sini lahannya pasang surut kan, kalau kita mau menanam yang tanam di tanah susah karena banyak harus membuat tanggul dan banyak sekali lah. Belum lagi hamanya gitu ya. Kalau di sini kan simple. Setelah bekerja di pekerjaan utama bisa kita merawat, kemudian ya enak lah ngerawatnya di sela-sela. Dari segi pemasarannya gimana, Mas? Di segi pemasarannya, apakah nanti dibeli sama pedagang atau juga jenengan sendiri bawa ke pasar? Untuk sementara itu saya masuk langsung ke pasar karena itu pun masih selalu kurang di sana. Berarti permintaannya cukup tinggi sebenarnya untuk jenis pakcoy ini. Iya. Kalau boleh tahu berapa sih seikat, Mas? Satu ikat saya jualnya 6.000. Per ikat itu biasanya ada berapa batang, Mas? 2. Hah? 2 batang aja? Iya. Oh. Karena besar nih kan, kalau 2 itu kecuali yang mungkin pertumbuhannya ada yang beda agak kecil ya kita kasih 3. Rata-rata 2. 2 ya? Pertumbuhannya normal kasih 2. Terus kemudian ini kan kalau seperti pipa kan gampang dapatnya. Tapi kalau seperti ini cupnya ini apa sih bahasanya kalau yang ini? Net pot nih namanya. Net pot kok cupnya. Itu biasanya dapatnya online atau gimana? Online. Sini karena belum ada sini. Belum ada dijual ya. Baik, kita melihat ini kalau satu panjang ini berapa meter, Mas? Ini 12 meter karena pipa satu batangnya 4 meter dikalikan 3 jadi 12 meter. 12 meter. Baik, dan kemudian ini dalam waktu dekat ini bakal diisi lagi kembali karena sudah ada pembibitannya, Mas ya? Ya, ini sudah ada pembibitnya. Oh, wow. Menggunakan gabus saja ya, Mas ya? Iya. Pakai apa namanya ini? Bukan rockwool. Spon. Oh, rockwool lumayan mahal ya, Mas ya? Ya, awalnya pakai rockwool, cuman di sini pun susah dan harganya juga Lumayan cukup mahal. Ya, saya siasati pakai. Kalau pakai tanah gambut gitu bisa nggak sih, Mas? Belum pernah nyoba? Kayak spons gambut gitu, belum pernah nyoba ya? Belum pernah. Kalau di luar itu orang pakai itu, Mas, kalau nggak salah mereka potong dari gambut itu dikeringkan, kemudian dijadikan media tanam. Kayak lebih murah dan juga ramah lingkungan juga katanya sih. Iya, saya pernah melihat juga di YouTube juga, cuman saya belum pernah praktik. Belum pernah coba ya. Wah, ini kayaknya, Mas, ini kan walaupun ini kalau saya lihat ini sangat menjanjikan kalau di jenengan kan. Tapi kalau lihat teman-teman yang lain, saya lihat di beberapa tempat di Selimau ada yang kemudian sudah nggak melanjutkan lagi. Kalau menurut jenengan itu penyebabnya apa itu? Kenapa nggak melanjutkan lagi? Apakah memang dari segi perawatannya ini cukup mahal, harus selalu ada di lahan atau selalu ada di tempat atau gimana sebenarnya? Enggak. Kalau menurut saya mungkin karena dia kurang fokus, kemudian mungkin ilmunya atau dia kurang mempelajari. Kalau jenengan sendiri belajarnya kursus kah atau jenengan belajar online atau Saya otodidak? online. Saya otodidak, nonton di YouTube juga. Oke. Kemudian ada juga teman juga yang di Selimau juga buatkan ya. Saya ikuti beliau yang sudah duluan. Saya praktekkan ya, alhamdulillah. Sudah kembali modal kah dari sejak perakitan ini atau masih mengejar untuk kembali modal?
Kalau saya perkirakan insya Allah sudah ini. Sudah kembali modal ya. Alhamdulillah ya. Baik, ini kan jenengan ini sebagai side jobnya atau pekerjaan sampingan. Ada pekerjaan lain selain ini kan ya? Iya ada. Ini misalnya kalau jenengan lagi sedang di luar atau sedang kerja, itu kadang-kadang jenengan teringat lahannya atau ada bagian yang mesti harus diperbaiki, bisa minta tolong sama siapa biasanya? Istri? Sama istri. Oh, istri Ada. sudah mulai paham ya? Paham, karena istri juga ikut membantu juga kadang-kadang kalau pas Panen. pindah tanam seperti ini, mindahin dari ini bibit ke pot ya kami berdua kadang. Oh, oke, jadi jenengan nggak kerja sendiri ya? Nggak ada Luar istri yang biasa. bantu. Oke, unik banget. Jadi pas banget nih saya kasih bibitnya. Kebetulan memang kayaknya yang paling pas bibitnya di lahan semacam ini deh, yang memang benar-benar terawat secara intensif. Iya, Seperti itu. Oh ya, dari tanaman pakcoy ini seberapa besar sih tingkat kegagalannya? Kalau pakcoy ini, itulah saya bilang tadi tahan banting kan, karena yang paling kuat ini pakcoy. Karena biarpun panas, hujan, kan hujan pun kan nggak terkena hujan, walaupun cuaca dingin pun, alhamdulillah dia masih bisa tumbuh. Hama juga nggak terlalu ya mas ya? Hama alhamdulillah nggak ada karena kita pakai insek, apa jaring insek itu kan. Oh, oke. Jadi nggak sempat nyerang ya. Kemudian saya perhatikan di sini nih, saya boleh curi-curi ilmunya dikit. Ini kemudian ada dipasangin seperti cover juga dari paranet. Ini fungsinya untuk menahan panas sinar matahari atau gimana sebenarnya? Iya, biasanya kan kalau karena di Kalimantan kan cuacanya kan ekstrim. Ah. Jadi biasanya pada saat jam 11 sampai jam 2 saya tutup sementara siangnya. Oke. Matahari tetap masuk, cuman kadarnya mungkin 30% aja masuk. Oke, terus kemudian dari material ini yang digunakan seperti kayak plastik ini, seberapa lama bertahan kira-kira kalau menurut jenengan? Kalau menurut pengalaman teman-teman ini Seumur hidup enggak? enggak. 4-5 tahun. 4-5 tahun. Insya Allah ya. Baik, ini karena kebetulan saya nggak melihat tanaman yang besarnya. Kebetulan sini ada yang belum sempat panen ya. Kita boleh lihat itu. Itu ukuran normal kah waktu panen atau biasanya lebih kecil dari itu? Biasanya seperti ini, cuman ini kemarin ini sebenarnya malah yang kuntet ini. Oh, sekarang Cuman udah karena temannya sudah panen, ini saya biarkan. jadi besar gitu ya. Iya. Oh, gitu. Nanti hasilnya seperti itu besarnya ya? Ya seperti yang itu. Oh, gitu. Jadi biasanya kalau misalnya kurus dan sebagainya apa yang dilakukan? Penambahan pupuk kah atau seperti apa? Ya karena pupuk kan kita bisa ketahui langsung karena ada alatnya tuh. Ada TDS meter namanya untuk mengukur nutrisi, kadar nutrisi. Jadi kita mengetahui kebutuhan nutrisi tanaman mau dari tingkat yang masih pembibitan, peremajaan sampai pembesaran kita sudah tahu kadarnya. Jadi ada alat ukurnya, jadi kita tahu. Luar biasa. Di lahan luas Mas Maskur ya? Sakur. Mas Syakur ya, sorry. Mas Syakur malah memilih tanaman jenis ini nih, Sobat Survivor, dan pula yang lebih modern dan tidak terlalu menforsir tenaga seperti ini. Nah, kebetulan sini ada tetangganya yang tidak lain dan tidak bukan adalah Lord Ajis. Gimana kabarnya Lord Ajis? Alhamdulillah sehat bosku. Waduh. Gimana melihat usahanya Mas Syakur di sini? Sangat terinspirasi, sangat termotivasi. Sangat termotivasi ya. Tertarik untuk membuat semacam ini juga atau nanti tanam begini tapi tanamannya cabai gitu? Lain lah berarti itu kan. Oh, Ya gitu. tertarik juga, cuman mungkin belum masanya aja. Nanti ada waktunya juga. Ada waktunya ya. Baik. Sementara kita berburu aja yang sama yang sudah nih kan. Iya, betul sekali. Belajar dulu. Nanti kalau memang udah ada modal ya insya Allah kita juga buat. Baik. Itu luar biasa. ambil aja. Jis. Boleh dicabut dulu Mas. Kita lewat mana kalau mau ke sana? Sana. Boleh lewat sana kita dulu ya, sambil jalan-jalan lah dulu ya. Ini dari semuanya terlihat normal ya. Maksudnya pertumbuhannya semuanya rata-rata baik ya. Baik, ini masih 2 mingguan. Ya, ini. Ini kan kalau kita perhatikan lebih seksama, kita lihat ini kan ada yang pertumbuhannya subur nih. Ada yang daunnya masih kecil, itu enggak masalah itu Tidak nanti. masalah, ini karena masih kecil. Nanti Hmm. satu minggu nanti sudah kelihatan. Kelihatan bagus lagi kembali ya. Iya. Baik. Ini kayak sangkut bahaya nih. Tasnya sampean Mas. Oh iya, pasnya. Oke, baik. Oh, ini anaknya Mas Syakur kan nih? Iya. Baik. Ini saya melihat malah justru ada tanaman yang unik ini, tanaman daun sop. Iya. Ini percobaan kah atau sudah pernah dicoba berhasil? Dulu pernah mencoba berhasil. Cuman kemarin mau coba lagi untuk kebutuhan apa nih? Idul Adha kan? Heeh. Cuman pembibitannya kemarin belum jadi. Oh, gitu. Tidak jadi, jadinya cuma sedikit ini aja. Oh, jadi sedikit aja. Oh, tetap dibibitkan juga ya. Iya. Baik. Nah, ini pakcoy atau apa ini? Selada. Oh, Pembibitan selada. Oh, selada.
Wah. Sebelum sempat dipindah. Wah, ini ya, seperti ini. Jadi ini proses air terus mengalir ya? Iya. Gimana Mas kalau masih mati lampu? Otomatis airnya stagnan tuh. Kalau mati lampu kita tutup di sana. Ada penutupnya kalau yang khusus ini. Kalau yang itu ya, Berapa lama batas tolerannya mati lampu biasanya? kalau untuk siang hari setengah jam. Heeh. Kalau misalnya memang mati lampunya misalnya dari PLN 1 harian, apa yang dilakukan? Ada akikah atau apa biasanya tuh? Enggak. Ya, terpaksa kita tutup paranet, kemudian per setengah jam ya nyiramin dari lubangnya itu sana. Oh, begitu. Karena ini sistemnya NFT namanya, dia selalu mengalir. Selalu mengalir ya? Baik. Mereng dia. Nah, gimana nih? Ini ceritanya kita lagi panen ini. Ini yang masih layak panen ya? Ini sebenarnya sudah tua. Sudah tua. Karena yang lain sudah dipanen. Ya. Ini disisain untuk untuk ya konsumsi Sendiri gitu ya? Wah. Ini sampai ambil aja nanti nih. Boleh saya coba. Itu berarti 2 ikat aja, itu 2 biji aja udah 1 Ya, ikat ya? ya, ini kan Harganya 6.000. Besar kan? Wah, luar biasa. Nah, dia kan jadi besar seperti ini. Nah, akarnya dibuang. Itu biasanya dikonsumsinya gimana sih Mas? Direbus saja atau gimana? Ya, terus biasanya kalau ini disiram air panas saja sudah enak dibuatkan sambal. Oh gitu, Potongin, dilalap ya? Dilalapin, disiram pakai air panas, diamkan sebentar, kemudian dicocol pakai sambal. Mas, ini kayak gini nih ada rahasia juga nggak sih Mas? Kayak ilmu rahasia yang mungkin nggak ditahu sama yang lain gitu. Nggak ada. ada Sebenarnya ya? ilmunya umum kok, cuma tinggal niatnya saja mau. Dan juga konsisten atau enggak gitu ya. Ya. Dan itu pengaruh itu kadang-kadang saya lihat banyak yang gulung tikar gitu. Terus yang kedua memang yang menjadi keunggulan jenengan itu keliling itu semua dipagar gitu ya. Nggak ada peluang hama masuk gitu ya. Ya, itulah. Jadi kemudian pembelinya ada nggak yang juga tetangga jenengan yang datang langsung sini beli atau gimana gitu? Ya, ada. Atau Mas Ajis mungkin datang ke sini belanja? Kadang iya juga. Pas lagi pengen masak mie apa kan. Gitu. Mantap. Ya. Nanti dicoba bibit dari saya Mas ya. Ya, siap. Semoga berhasil. Amin, amin. Ini kebetulan Mas Syakur ini benar namanya sudah ya? Nah, ini kebetulan kerja di sebuah perusahaan juga. Kadang-kadang dari pimpinannya atau dari teman-teman satu rekan kerjanya kadang beli nggak? Ya, ada. Luar Karena biasa. promo juga kan di grup. Oh, di promo di Facebook juga gitu? Secara umum? Enggak? Di WA. Ya, kalau di Facebook enggak sih. Cuman Jadi ini bakal diperluas lagi, rencana nanti dibuka di depannya ini atau gimana? ya, rencananya? rencananya mau nambah sini depan lagi. Oke, untuk diketahui Sobat Survivor, kita mesti lihat dulu nih secara luas. Nah, seperti ini. Tuh, jadi katanya beliau nih modal-modal yang habis itu sekitar 15. 15 juta. Tapi kalau menurut saya, ini kalau misalnya Anda mempekerjakan orang, maka siapkan dana sekitar 25 juta lah sampai selesai. Bukan gitu ya Mas Syakur ya? Ya, tergantung juga kapasitasnya mau yang mau lebih besar ya. Besar juga uangnya. Kalau menurut jenengan, ini ya kadang saya lihat di TV gitu, mereka memadukan antara peternakan lele dalam bak gitu ya, atau seperti apa, dan juga hidroponik. Itu pernah pelajari nggak Mas? Pernah dengar itu? Pernah dengar, cuman belum pernah mempelajari. Karena di sini air pasang besar kan kalau Pasang air. besar artinya ketika banjir, ketika ada air pasang itu airnya sampai di mana biasanya? biasanya sampai 20-30 cm, makanya kita nggak bisa kalau pakai seperti itu, pakai ikan lele apa segala. Oh gitu, luar biasa. Nah, makanya perahu sampai sandar di sini ya. Iya, karena kalau pagi ini ya, besar pasang dari tadi pagi ini. Jadi airnya sampai ke sini. Iya, acap. Oh alah, luar biasa. Pernah sampai nyebrang jalan. Nel nanti, sip. Jadi Mas Syakur menjadi teladan buat kita semuanya untuk Ya. bisa berupaya bahwa sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin. Misalnya lahan banjir sekalipun, lahan yang pasang surut bahkan sudah sejak tahun berapa transmigrasinya juga Mas? Sini 94. 94. Sebenarnya selalu ada peluang kalau mau berusaha. Nah, ini salah satu anak muda yang hebat. Saya nggak tahu apakah ini masih keturunan transmigran atau Asli. asli ke anak transmigran ya. Saya di sini masih kelas 1 SD saya ke sini. Ikut transmigran dari mana kemarin? Ikut apa? Dari Jawa Tengah. Dari Kebumen. Rata-rata sini seni mau 2, seni mau 3 banyak yang ngapak ya Mas ya. Dari sini. Kalau Mas Aji sendiri dari Gunung Putih ya. Jadi Kelahiran sini. kelahiran sini juga. Wah luar biasa. Orang tua yang terantau.
Oke, jadi Sobat Survivor, informasi yang menarik tadi kita dapat bahwa ternyata Mas Syakur ini adalah anak transmigran tahun 94 ya. Iya. Jadi pada saat umur kelas 1 SD datang ke sini, jadi benar-benar merasakan momen keberangkatannya dulu ya. Naik pesawat atau naik kapal dulu? Naik kapal ya. Kalau sekarang mah modern, naik kapal itu. Naik pesawat. Oke, ini kita mau lihat ke sana Mas. Bagian apa namanya? Pipa apa namanya? Tanggalnya. Hidroliknya itu apa sih? Pompanya gitu ya. Oh iya, sini sebelah sini. Ini rumah transmigrannya udah dibongkar total ya Mas ya? Sudah. Jadi dulunya di sini rumah ini. Iya, di sini. Wah, sekarang sudah di-upgrade ya. Alhamdulillah. Berapa ya? 30 tahun ya Mas ya? 94 kan? Iya, Sekarang 2024. Maksudnya udah 30 tahun. iya benar. Oh, ini. Ya, makanya umur saya 36 tahun, Pak. Iya, berarti 6 tahun SD, 6 kelas 1 SD kemarin udah sekolah ya. Oh, iya. Pakai bekas kulkas Mas ya? Iya, ini Ini karena untuk apanya nih Mas? apa itu? Ini? Ya, ini Untuk outputnya. permajaan ya, ini untuk khusus permajaan ini. Oke. Kemudian kalau yang kecil ini untuk pembibitan. Kalau yang itu khusus untuk pembesaran kan. Oh, jadi ada 3 tahap ya Mas ya? Pembibitan, peremajaan. Ini berarti bagian peremajaannya mana? Iya, ini yang kecil yang kecil apa? Jaraknya terlalu dekat-dekat ini. Oh, oke. Oke, ini baru saya tahu juga nih. Daunnya masih kecil kan, jadi walaupun dekat dia enggak. Nanti kalau sudah besar ya harus di sini karena nanti daunnya saling Saling bertabrakan gitu. Malah nanti nggak indah kelihatannya ya. Kemudian ini pipa memang dibeli khusus untuk digunakan untuk outputnya, inputnya atau outputnya. Jadi air terus berputar Mas ya? Iya. Jadi berapa lama diganti airnya atau sejak panen sampai panen nggak diganti-ganti? Nambah. Karena kalau airnya kalau sudah daunnya sudah besar kan, sudah apalagi bentar lagi mau panen, dia Kuat meresap air ya? kuat menyerap airnya. Oh gitu. Ini satu drum gini 3 hari habis nih. Wah, dan airnya nggak mesti air hujan bisa? Sementara saya pakai air sungai sih, pada saat pasangan saya sedot pakai selang tuh. Oh nggak apa-apa. Nutrisi, ada itu nutrisinya di sana. Oh gitu, ada memang kandungan nutrisi yang digunakan organik atau gimana? Saya Tetap ada beli kimia ya? Kimia ada. Karena saya beli jadi sudah. Saya sempat juga membuat racikan, cuman di tangan saya kurang cocok, alergi, jadi saya hentikan. Saya kembali pakai yang sudah jadi. Kalau misalnya penggunaan seperti kayak apa fermentasi gitu bisa nggak kira-kira Mas, kayak seperti penggunaan kotoran kambing? Yang organik seperti itu ya? Ya, belum pernah dicoba ya? Belum pernah. Saya pernah sih mempelajari, cuman belum. Tapi kayaknya ya aromanya kurang sedap juga kayaknya ya. Mungkin disiapkan, mungkin kalau mau masuk 5 hari sebelum panen mungkin sudah dihentikan gitu kayak gitu. Ya mungkin lah, belum pernah coba. Luar biasa. Jadi sebulan saja udah bisa dipanen ya, dari sejak pemindahan dari peremajaan ke dari pembibitan sampai itu 1 bulan. Sekitar 1 bulan 3 hari, biasanya 33 hari saya panen biasanya. Kalau jenengan pernah hitung-hitungan nggak Mas? Untuk 1 cup itu satu apa namanya istilahnya tadi? Satu pohon lah, satu pokok di sini. Itu menghabiskan berapa rupiah kira-kira? Menghabiskan? Ya, berapa rupiah dihabiskan dari sejak pembibitan sampai panen gitu? Modalnya? Ya. Ada sampai 1.000? Enggak sampai. Nggak sampai 1.000 ya? Enggak sampai. Wih, berarti untungnya lumayan loh. Satu kali panen mungkin nutrisi sama listrik itu aja. Jadi dikali berapa ribu nih ya? Ini 660 lubang untuk. Nah, itu langsung 1.000 sama yang di sana tuh. Nah, dibagi. Jadi total biaya kemudian dibagi jumlah tanaman bisa menghasilkan berapa satu pokok. Nah, kalau belajar matematika itu. Hasilnya kita bisa paham bahwa ini kan kalau dijual kan lumayan kan, berapa? 6.000 ya? 6.000. 6.000. 2 batang. Itu untuk di tangan pedagang. Nanti pedagang jual lagi dengan harga yang lebih mahal. Biasanya orang jual tuh 8.000-an. Ya. Kalau langka dan orang mereka jual 10.000 tuh. Wih, luar biasa. Dan pembelinya juga kalau jenis pakcoy ini, mohon maaf memang kalangan menengah ke atas ya biasanya ya? Yang beli ya? Iya, apalagi kalau hidroponik nih peminatnya banyak. Karena lebih bersih gitu ya? Oh gitu. Peminatnya lebih banyak daripada yang tanam di apa namanya ini? Di tanah? Di tanah. Karena saya sering tanya di apa saudara saya
rata-rata orang tuh malah menyukai yang hidroponik ini karena bersih gitu. Oke, baik, luar biasa Mas Syakur. Contoh teladan anak transmigran yang tidak menyerah dengan keadaan, hanya banjir, sama sekali nggak bisa tanam sayur di sini karena Anda bisa melihat ini ada bekas-bekas banjir Iya. yang tidak bisa ditanami sama sekali. Mas Syakur bisa mengembangkan tanaman ini sebagai alternatif untuk tetap mengupayakan bertani di lahan transmigrasi tahun 94 lalu. Iya. Terima kasih sudah menyimak. Makasih banyak Mas Syakur ya. Iya. Untuk informasinya, kapan-kapan saya bisa ikut panen juga untuk Iya. beli hasil panennya di sini dan bisa Nanti belajar banyak sama Mas Syakur. Iya. Demikian cerita kita. Terima kasih sudah menyimak. Tetap semangat menginspirasi. Kasihan Wih,